Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Detriswandari dengan NPM 24782004. Di sini saya akan membuat video hands-on pada pemrograman jaringan 2 pada lab 13, yaitu State-Based Network Automation dan Compliance. Nah, untuk deliverables videonya di sini itu ada menampilkan, menjelaskan dan menjalankan setiap script yang digunakan. Yang pertama itu ada script inventory.yaml, yang kedua ada desiredstate.yaml, yang ketiga ada deployconfig.yaml, yang keempat ada gatherfact.yaml, dan yang kelima sendiri ada checkcompliance.yaml. Mungkin kita langsung aja masuk di sini ya. Nah, ini untuk topologi yang terbarunya yang dibuat pada lab 13 ini. Di sini itu ada satu network, ada Ethernet switch yang nggak dikonfigurasi, ada satu router, ada satu switch, dan ada NIC itu sendiri. Oke, langsung aja mungkin kita masuk ke sini untuk menampilkan file inventory.yaml. Kita nampilinnya dari nano aja ya. Nano kita ls dulu. Nah, ini udah ada file yang saya buat di praktikum kemarin, dan di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan serta menampilkan dari inventory.yaml, desiredstate.yaml, gatherfact.yaml, deployconfig.yaml, dan checkcompliance.yaml. Dan mungkin di sini juga saya akan menampilkan, nanti di sini saya akan menampilkan R1 fact JSON, S1 fact JSON. Oke. Mungkin kita clear dulu, lalu kita langsung masuk ke file yang pertama, yaitu ada file inventory ya. Nano inventory.yaml. Nah, file ini tuh berfungsi untuk mendefinisikan perangkat jaringan yang dikelola oleh Ansible ya. Nah, pada praktikum ini itu terdapat dua perangkat yang dikelola. Di sini itu ada satu router. Ini satu router yaitu R1, dan satu switch yaitu S1. Nah, di dalam inventory juga itu ditentuin untuk IP address-nya. Di sini kita pakai DHCP ya, dari router dan switch 1 itu. Nah, lalu di sini juga ditentuin tipe sistem operasinya. Nah, ini ditentuin tipe sistem operasinya yaitu Cisco iOS.iOS. Nah, di sini juga ditentuin metode koneksi yang digunain oleh Ansible, yaitu network CLI. Di sini juga ada Ansible usernya sama Ansible password yang udah saya buat. Lalu selanjutnya kita clear. Selanjutnya di sini itu ada file desiredstate.yaml ya. Oke, kita tampilin nano desired Nah, untuk desiredstate.yaml ini sendiri, yang dimana file ini itu berfungsi sebagai konfigurasi ideal ya, atau aturan yang harus dipatuhi sama perangkat jaringan. Nah, di sini itu ada hostname, yang dimana hostname-nya itu R1 harus R1, S1 harus S1. Dan di sini juga kalau di switch itu ditetapin VLAN ID, ini ya, VLAN ID-nya itu 4 itu sesuai dengan perintah di sini. Nih, dengan perintah di sini, yaitu untuk VLAN ID itu dan nama loopback gunakan 2 digit terakhir dan 4 digit terakhir dari NPM masing-masing untuk VLAN, dan 2 digit terakhir untuk loopback. Oke. Nah, untuk VLAN sendiri ini ada 2 digit terakhir ya, VLAN ID-nya ini pakai 4 karena NPM saya itu 24782004. Jadi di sini saya cuma pakai 4 karena kalau pakai 04 itu nggak bisa. Dan untuk VLAN ID ini tuh 4 digit terakhir dari NPM ya, yaitu NPM saya kan 24782004, jadi 2004.
Lalu selanjutnya untuk di router. Nah, di router ini yang harus aturan yang harus dipatuhi itu ada loopback. Nah, untuk nama loopbacknya itu dua digit terakhir juga. Nah, di sini karena saya 04 npm-nya, jadi saya pakai cuman loopback 4, dan untuk address-nya saya pakai sesuai dengan npm saya, jadi 444/32. Nah, file ini itu menjadi acuan utama ya untuk deployment maupun proses compilance nantinya. Oke. Jadi ini semua aturan yang harus dipatuhi sama perangkat jaringan. Oke, ctl enter, ctls clear. Lalu selanjutnya di sini itu kita disuruh menampilkan deploy config.yaml. Deploy nano kalau untuk file deploy config.yaml ini itu scriptnya itu digunakan untuk ngirim konfigurasi dari desired state yang udah kita buat tadi ke perangkat jaringan. Nah, Ansible itu bakalan ngebuat VLAN di switch sama ngebuat interface loopback di router, dan untuk ngatur hostname sesuai sama aturan yang diterapin sesuai dengan file desired state kita tadi. Nah, di sini ada name-nya, hostnya switch, ini untuk switch ya. Nah, tuh filesnya harus sesuai dengan desired state.yaml. Untuk teksnya, dan dia juga ngelakuin loop router. Nah, ini untuk yang router, untuk host router, untuk filesnya masuk ke desired state.yaml juga. Oke. Nah, kalau misalkan playbook yang tadi itu dijalanin pertama kali, Ansible itu harusnya nampilin status change-nya 0 karena status change-nya harusnya bernilai 1 karena konfigurasi yang tadi itu harus benar-benar diterapin. Jadi di switch itu ngebuat VLAN 4 dan VLAN 2004, dan di router itu ngebuat loopback 4 gitu. Jadi konfigurasinya itu benar-benar harus ditetapin ya. Coba kita jalanin aja playbooknya dengan sebentar. Ini Ansible playbook min inventory deploy config.yaml. Nah, ketika kita ngejalanin playbook ini harusnya bernilai 1 ya, karena sebuah perubahan itu jadi konfigurasinya itu benar-benar diterapin gitu. Coba kita buat, enter. Nah, tuh, jadi deploy VLAN configuration to switch, dan dia itu ngebuat sesuai dengan aturan dari desired state itu. Nah, di sini change S1-nya itu ngebuat item VLAN ID 4 dengan nama dosen, dan ngebuat item VLAN ID 2004 dengan nama mahasiswa. Terus untuk yang router itu dia ngebuat loopback 4 dengan addressnya 444/32 ya. Oke. Aduh, nggak bisa di ini ya. Aduh, kita gedein aja mungkin ya. Bentar. Tapi kalau misalkan kita gedein, oke, jadi coba kita buktiin aja, mungkin kita gedein soalnya dia nggak bisa di scroll gitu. Bentar. Tadi kan change-nya 1 ya, karena dia konfigurasinya itu benar-benar diterapin. Aduh, kok nggak bisa. Bentar.
aja soalnya nanti nggak bisa ke scroll. Nah tadi kan karena tadi nggak bisa ke scroll ya, coba kita buktiin aja lewat kita masuk ke router dan switch itu dia benar-benar ada atau enggak. Oke, kita masuk ke SSH nya. Ini untuk masuk ke perangkat switch. Oke, terus kita show VLAN drive. Nah, jadi di sini masuk ya VLAN 4 dosen dan VLAN 2004 mahasiswa. Ini sesuai dengan aturan dari dcretstat.yaml itu. Kita exit, terus nge-lag. Exit, kita coba masuk ke yang router. Kita masuk ke router itu 139 TRI 2024. Nah, di sini loopback 4-nya juga masuk. Jadi untuk deploy config itu jadi dia benar-benar ngirimin konfigurasi dari dcretstat ke perangkat jaringan. Nah, jadi makanya Ansible-nya itu membuat VLAN di switch dan membuat interface loopback di router. Jadi dia ada. Nah, ketika kita ngejalanin lagi, dia itu nanti dijalanin ulang playbooknya, dia itu change-nya jadinya nilainya 0 karena konfigurasinya itu udah sesuai, yang dimana ini tuh menunjukkan sifat idempotent dari Ansible. Kita clear, kita coba jalanin lagi ya yang kedua kali. Nah, yang tadi kan change-nya 1. Nah, ketika kita ngejalanin lagi, dia akan change-nya 0 karena konfigurasinya itu tadi udah kita sesuai, yang kita buat itu udah sesuai. Jadi yang dimana ini tuh merupakan sifat dari idempotent in Ansible. Oke, kita buat. Nah, di sini udah ok ya. Tadi kan change masihan, tapi di sini ok. Karena itu tadi udah ada, udah sesuai gitu jadinya. Nah, untuk play recap-nya change-nya 0 ya. Itu. Jadi yang dimana ini tuh merupakan idempotent dari Ansible. Oke. Mungkin ke selanjutnya. Selanjutnya itu gatherfacts.yaml. Nah, untuk gatherfacts.yaml ini tuh merupakan post-state ya, post-state. Jadi setelah proses deployment di sini itu ada script dari gatherfacts.yaml. Nah, script ini tuh ngubah konfigurasi script ini tuh nggak ngubah konfigurasi, melainkan dia itu ngambil kondisi aktual perangkat. Kita clear dulu, kita ini ya, ininya nano gatherfact.yaml. Nah, dia itu jadi ngambil nggak ngerubah konfigurasi, tapi dia itu ngambil kondisi aktual perangkat. Nah, data yang diambil itu, ini ada hostnya switch yang pertama. Data yang diambil itu adalah ini. Data yang diambil itu hostname, terus itu ada versi iOS, ini ya versi iOS. Terus tuh dia juga perintah suruh nampilin show VLAN brief pada switch dan show IP int brief di router. Nih, ini yang diambil ya, hostname, version, serial number, sama show VLAN brief.
Nah, ini untuk yang router. Kalau router itu ngambil hostname, version, serial number, sama so IP int brief. Nah, semua datanya itu nanti disimpan ke dalam file JSON sebagai dokumentasi post testnya. Ini nanti jadi dia nyimpen di file yang namanya JSON yang untuk dokumentasi post test. Nah, dia ada hostname, version, serial number, sofilan brief. Nah, ini tuh sesuai dengan perintahnya Bu Nurul juga, yang dimana itu tuh di langkah ini ya, di langkah 5 ini kondisi aktual perangkat. Jadi dia ngebuat itu file yang tadi script gatherfet.yaml untuk nyimpen kondisi aktual perangkat. Jadi dia nggak ngerubah konfigurasi apapun, tapi dia cuma nyimpen kondisi aktual perangkat. Dan di situ dia itu narik informasi dari hostname, version, dan serial numnya. Nah, dia juga menjalanin sofilan brief di switch, so IP int brief di router. Terus dia tuh nyimpen keluaran di atas ke dalam file ini. Sesuai dengan ini saya ya, script gatherfacts.yaml saya. Oke, mungkin kita coba jalanin aja. X clear, terus kita coba namain task runs to awk, dia menyimpan. Nah, di ini tuh ada change ya. Kenapa di sini ada change? Nggak bisa di scroll ya. Coba kita jalanin lagi. Tadi yang di S1 itu nggak bisa di scroll lagi lah. Nah, tadi di S1 itu ada change ya, ada perubahan, dia change-nya 1 dan ini udah change-nya udah 0. Coba kita ls. Nah, di sini itu masuk nanti R1 fact JSON sama S1 fact JSON. Nah, selanjutnya di sini mungkin saya bakalan nampilin salah satu file ini ya, yang dimana di dalam file ini tuh terlihat identitas perangkat dan kondisi aktualnya tadi yang ditulisin di gatherfact.yaml. Nah, file JSON ini itu digunakan untuk bahan pembanding dalam proses compliance untuk memastikan konfigurasi perangkatnya itu masih sesuai dengan desired state apa enggak. Kita coba clear dulu. Clear. Coba kita ls. Kita coba panggil yang R1 ya. Cat R1 fact. Nah, di sini, ini tuh merupakan identitas perangkat dan kondisi aktual dari konfigurasi ini ya. Nah, ini tuh ada hostname-nya R1, ada versionnya, ada serial number-nya, dan di sini juga nampilin so IP int brief. Nah, di sini ada loopback 4, up, ada nggak kelihatan ya, ada interface, dan pokoknya ini nampilin dari so IP int brief di router. Nah, kalau yang untuk switch,
Nah, ini sama juga, dia nampilin hostname, version, serial numbernya, dan show VLAN brief ya kalau di switchnya. Kalau di router show IP nt brief, kalau di mana nih, di S1 itu show VLAN brief. Nah, oke, mungkin lanjut ke ini ya, ke check compliance.yaml. Nah, kalau untuk yang check compliance.yaml ini, itu tuh script yang digunakan untuk memeriksa apakah konfigurasi aktual perangkat itu masih sesuai sama desired state. Nah, pemeriksaan itu dilakukan hostname-nya, VLAN pada switch-nya, sama interface loopback di router. Kalau misalkan nggak akan kalau konfigurasinya nggak sesuai tuh, Ansible-nya itu bakalan nampilin kalau konfigurasinya sesuai, Ansible itu bakalan nampilin status awk. Nah, kalau terdapat perbedaan, pasti dia itu statusnya bakalan violet. Dan beberapa pesan yang menjelasin bagian konfigurasi yang nggak sesuai. Oke, kita clear aja. Coba kita lihat nano nano check. Nah, di sini name, host, gather, parse file, so VLAN brief, register VLAN outputnya. Nah, dia juga ada validasi hostname di switch. Nah, kalau misalkan dia gagal, dia itu nanti bakalan nampilin hostname switch tidak sesuai dengan desired state. Kalau dia sukses, dia bakalan nampilin hostname switch sesuai dengan desired state. Nah, ini yang untuk VLAN. Kalau misalkan VLAN 4 sama VLAN 2004 itu nggak ada di switch, dia nanti akan nampilin pesan tidak ditemukan. Kalau misalkan dia sesuai, dia bakalan nampilin pesan ditemukan. Nah, ini untuk yang router. Yang router sama aja, tapi dia show IP nt brief ya, sama hostname juga sih. Nah, kalau misalkan hostname-nya nggak sesuai, dia bakalan nampilin tidak sesuai dengan desired state. Kalau dia sukses, dia bakalan nampilin hostname router sesuai desired state. Nah, untuk loopback juga sama, tidak ditemukan dan ditemukan kalau sukses. Oke. Enter, clear. Coba kita jalanin ya. Mungkin di sini kita jalaninnya satu-satu. Saya jalanin yang khusus switch dulu biar nggak numpuk. Mana ya? Nah, ini router ya. Ansible playbook min inventory.yaml check compliance yaml limit router. Jadi di sini saya cuma ngecek router, nanti gantian yang switchnya. Nah, di sini nggak bisa di scroll. Di sini change-nya false. Nah, hostname routernya sesuai dengan desired state, yaitu R1 ya. Lalu di sini R1. Nah, itu name loopback 4, addressnya Ansible var-nya item, change-nya false. Nah, addressnya ini udah sesuai ya, 444/32, dan name-nya loopback 4. Nah, untuk pesannya loopback 4 itu ditemukan di router. Jadi dia tetap oke. Jadi karena dia sesuai dengan file desired state itu. Coba kita yang switch. Dia oke juga. Nah, ini hostname switchnya juga sesuai,
uh, nah untuk VLAN 4-nya ditemukan ya di switch, dan untuk VLAN 2004-nya juga ditemukan di switch. Jadi ini semua udah sesuai dengan file desiretstat.yaml dan sesuai juga aturannya. Nah, selanjutnya di sini mungkin saya bakalan nyimulasiin state drift ya. Nah, untuk mensimulasikan state drift ini, di sini tuh harus melakukan perubahan konfigurasi secara manual. Kayak kita misalnya ngapus salah satu VLAN, atau enggak kita ngapus interface loopback, atau enggak ngubah nama dari router. Nah, terus kita jalanin script compliance-nya, itu tuh dia bakalan harusnya nampilinnya violet karena itu nggak sesuai dengan aturan dari desiretstat.yaml. Oke, kita clear. Terus kita masuk manual aja di mana ya, nah ini di router ya, 2024. Nah di sini mungkin saya bakalan ngubah hostname router itu jadi router, dia bukan R1 lagi. Oke, hostname WR. Oke, terus kita exit, kita masuk ke switch 171. Nah, di sini saya bakalan ngapus salah satu VLAN. Mungkin di sini saya bakalan ngapus VLAN 2004 ya. Oke, kita end, kita show VLAN div. Nah, di sini VLAN 2004 udah hilang. Oke, kita exit aja dari sini. Kita clear. Terus selanjutnya di sini kita coba jalanin lagi script compliance-nya. Kita jalanin dulu ini yang switch, kita jalanin ya. Harusnya dia violet karena VLAN 2004 kita hapus. Nah, di sini violet ya, S1 dia itu VLAN 2004 tidak ditemukan. Nah, pada hasil compilation itu terlihat kalau Ansible-nya itu nampilin status file. Nah, pada bagian pada bagian yang VLAN 2004. Kalau yang VLAN 4 masih ditemukan karena ini kita ngapus secara manual tadi ya. Nah, pesan error ini tuh ngebantu untuk mengidentifikasi konfigurasi mana yang udah nggak sesuai dengan desiretstat. Nah, di sini itu nunjukin kalau mekanisme compliance itu tuh berhasil ngedeteksi state drift yang kita lakuin tadi ya di perangkat jaringan ini. Ini untuk yang S1. Kalau yang router, coba kita lihat untuk pesan ininya ya. Pesan violetnya. Nah, di sini R1-nya menampilin pesan hostname router tidak sesuai dengan desiretstat. Nah, ini tuh benar-benar ngebantu banget ya untuk mengidentifikasi konfigurasi mana yang udah nggak sesuai sama desiretstat yang kita buat tadi. Karena desiretstat itu harus dipatuhi aturannya, kayak hostname-nya R1 ya harus R1. Jadi kita nggak boleh melanggar aturan itu ya. Oke. Untuk di sini juga itu ada di langkah 5 ini ya, langkah 6 ya. Kita dua perubahan yang merusak konfigurasi. Ini mengubah hostname kayak perintahnya Bu Nurul. Nah, itu tadi udah kita lakuin. Oke. Nah, udah semua ya berarti. Nah, mungkin sedikit kesimpulan ya melalui praktikum ini itu
dapat disimpulkan kalau Ansible itu bisa digunain untuk ngelakuin deployment, konfigurasi jaringan, pencatatan kondisi aktual, serta pemeriksaan compliance secara otomatis. Nah, dengan ngelakuin pendekatan desired state ini, konsistensi konsistensi konfigurasi jaringan itu bisa lebih dijaga dan perubahannya itu dapat terdeteksi dengan cepat nih, kayak pesan-pesan ini ya. Jadi kita lebih gampang ngedeteksi mana sih yang udah nggak sesuai sama desired state yang kita buat tadi. Nah, mungkin itu aja sih video hands on saya pada lab 13 ini. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.